Ya, Batia, tangan kemana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Pas suara saya terdengar, teman-teman? Jelas? Jelas, Ustaz. Ustaz. Ya, ini berapa prodi nih kalau metodologi? Ada Ada 3 prodi Ustadz, PAI, IAT, sama Ekonomi Syariah. lumayan banyak juga ya. Ya, baik. Saya izin share screen. Sudah direkam? Oh, ini kita live Zoom Ustadz. Live di YouTube. Oleh itu. Iya, udah bisa. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Sudah Ustaz. Ustaz. Ya. Nah, pertemuan ini kita akan masuk ke modul yang ketiga. Kita akan bedah metodologi penelitian studi Islam ya. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat bahwa biasakan kalau kita nanti membuat penelitian, kita berangkat dari jurnal ataupun penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Misalnya di sini kita akan melihat siapa-siapa saja sih, nanti kita akan bedah ya tentang eh, penelitian yang berhubungan dengan akidah ada. Tapi kalau berhubungan dengan akidah memang agak sensitif. Tapi tetap itu masuk ke dalam jenis penelitian. Tapi kalau mau masuk ke yang lebih produktif, maka teman-teman bisa masuk ke metodologi penelitian studi Islam yang berbasis ekonomi syariah. Makanya kenapa ini saya kasih banyak contoh tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam, ya. Nanti ada satu contoh tentang akidah, yaitu Allah di atas arsy itu ya. Oke, ini misalnya kita lihat Muhammad Umar Chapra tahun 2000, dia melakukan penelitian kualitatif. Dia berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah bahwa sistem ekonomi Barat itu gagal mengatasi ketimpangan. Maka ekonomi Islam ditawarkan sebagai alternatifnya. Lalu kemudian apa batasan masalahnya? Karena banyak sekali nih ya untuk yang apa namanya ekonomi Barat yang gagal nih yang mana? Ya, buktinya Barat hari ini mendominasi perekonomian. Buktinya hari ini negara-negara yang berlatar belakang negara Muslim, penduduknya Muslim atau paling tidak justru ya middle ya kelas menengah saja, middle up juga jarang ya, dari negara-negara Timur Tengah ya.
Negara-negara Timur Tengah pun sama, ya masih dibantu sama satu komoditas paling penting yaitu petroleum itu ya, minyak. Bukan berdasarkan apa? Sumber daya manusianya. Coba lihat Singapura nggak punya sumber daya, tapi mampu mengekspor ke Indonesia bahan bakar Pertamina. Ya, BBM itu Indonesia masih impor sekitar 800.000 barel setiap hari. Mulai dari yang solar busuk itu sampai aftur pesawat terbang Sukhoi kita ini, itu semuanya diimpor dari Singapura. Jadi sistem ekonomi barat yang mana nih? Maka kita perlu yang namanya batasan masalah nih ya. Jadi perlu yang namanya batasan masalah. Nah, jadi kalau nanti bikin penelitian, pertama pastikan dulu mau penelitiannya apa? Kualitatif. Oke. Jadi lalu kemudian latar belakang masalahnya, kegelisahan kaliannya apa? Lalu kemudian dibatasi karena kita terbatas sama yang namanya umur, ya, terbatas namanya apa lagi? Eh, Usia, ya, terbatas apa lagi? Terbatas namanya ya jam kuliah, ya. Maka kita punya banyak keterbatasan. Maka kita harus bikin batasan masalah. Lalu kemudian hipotesis atau pertanyaan risetnya apa? Tuh, semoga ada ya. Jadi peneliti itu harus punya yang namanya hipotesis penelitian. Apakah ekonomi Islam mampu menawarkan sistem yang lebih adil dan stabil dibandingkan kapitalisme dan sosialisme? Itu pertanyaan penelitiannya. Dugaan sementaranya apa? Ya, dugaan sementara dia adalah ekonomi Barat gagal mengatasi ketimpangan. Ya. Maka kemudian dia menawarkan apa nih? Islam menjadi way of life, jalan hidup. Lalu kemudian variabel penelitiannya apa nih? Si Umar Capra. Nilai maqasidus syariah, moralitas, keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan. Nah, masuk ke metodologinya. Lalu metodologi yang dipakai oleh Umar Capra apa? Studi pustaka. Ya, kalau untuk kualitatif pasti menggunakan studi pustaka, ya, library research, dia banyak baca buku dari mana-mana, ya, sumbernya dari buku saja. Lalu kemudian dia menganalisa, membandingkan, mengkomparasikan antara sistem ekonomi Barat, sistem ekonomi kapitalis tadi dengan sistem ekonomi sosialisme. Apakah ekonomi Islam ini mampu menawarkan sistem yang lebih adil? Nah, sampai sekarang saya masih bingung tuh. Kan kita tahu ekonomi ya tiga saja kan, kapitalisme, sosialisme, Islam. Ini ekonomi Pancasila ini saya masih bingung. Ke arah mana jenisnya? Sementara cuma ada 5 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak nyebutin masalah ekonomi. Kemanusiaan nggak nyebutin masalah ekonomi. Nah, tapi bandingkan dengan misalnya Islam, ya, yang mengatur bahkan sekecil apapun itu sampai diatur. Ya. Bahkan kalau misalnya denda orang yang menggauli istrinya ketika haid, itu saja ada dendanya. Rubuk dinar itu, seperempat dinar. Saking apa namanya distribusi kekayaan tadi pada yang namanya sanksi. Ya, nah, maka Pancasila itu tidak bisa disebut sebagai apa namanya ini sistem, ya. Jadi tidak bisa disebut sebagai sistem. Oke, jadi untuk metodologi ini. Lalu kemudian analisis yang digunakan apa? Nah, analisis yang digunakan Umar Capra di sini apa? Analisis komparatif. Oh, ya, komparatif, membandingkan sistem ekonomi yang sudah ada dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam. Lalu penjelasannya apa? Dia deduktif, jadi teoritis. Ya. Nah, gap risetnya apa? Atau keterbatasan dia ini apa sih? Yang kemudian bisa kita uji. Jadi, apakah kita nggak bisa menguji bidang yang sama nih sama Umar Capra? Bisa. Masuknya kemana nih? Masuknya ke gap risetnya dia. Ya. Keterbatasan dia apa? Dia nggak diuji secara kuantitatif. Jadi dia nggak punya angka yang real. Dia hanya berdasarkan studi kepustakaan saja.
Jadi harus benar-benar kuantitatif dibandingkan ya. Mana sih negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam, mana negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, Eropa, Amerika, mana negara yang menggunakan sosialis, Korea Utara, Cina. Cina bahkan lebih kapitalis dari Amerika ya. Walaupun sistem pemerintahan memang sistem sosialis, tapi untuk pasar Cina ini agak lain memang ya. Jadi dia eh, komunis plus lah ya, tidak komunis murni kayak Korea Utara atau Soviet zaman dulu ya. Rusia juga sama. Oke. Nah, ini si Umar Chafra. Jadi eh, nanti kita akan bikin teman-teman, saya kasih tugas ya, boleh dicatat nih. Ini ntar saya share juga deh ke teman-teman ya. Modul 3 nih, apa namanya modul 3 nih ya, bedah metodologi penelitian studi Islam. Nanti saya share. Teman-teman nanti membuat penelitian yang teman-teman suka, minimal 5 penelitian yang sesuai sama bidangnya teman-teman. Ya, sukanya sama apa nih misalnya fikih wanita, ya udah ntar fikih wanita, lima-limanya fikih wanita dibuat kayak begini, penulisnya siapa, karyanya apa, tahun berapa terbitnya, nama judulnya apa, usahakan jurnal ya atau karya ilmiah berupa tesis, disertasi atau skripsi boleh ya, bukan buku ya, biasanya buku nggak masukin metodologi itu. Bahkan saya kemarin disertasi kami ya, itu ketika saya mau terbitin jadi buku, itu metodologinya suruh dihilangin. Kenapa saya bilang metodologi dihilangin? Capek-capek saya bikin metodologi, pas jadi buku metodologinya suruh dihilangin. Jadi ya buku-buku saja jadinya bukunya buku yang buku sempat saya share ke teman-teman ekonomi ya. Saya karena penelitian kami tentang bunga bank itu, bunga bank, hukum bunga bank, pendapat-pendapat yang menghalalkan, yang mengharamkan. Itu saya bantah semua itu. Syubhat-syubhat yang menghalalkan bunga bank. Ada setidaknya saya mencatat lebih dari 10, termasuk ini kategorinya ulama. Ulama yang membolehkan bunga bank, syubhatnya apa saja, udah saya bantah dalam buku tersebut. Saya tidak hanya menggunakan pendekatan kualitatif, tapi juga mendekatkan pendekatan kuantitatif. Gitu. Nah itu ketika dijadikan buku, itu metodologinya harus dihilangin. Maka teman-teman nanti ketika eh, tugas ini ya, ini minggu depan bisa, kecepatan nggak minggu depan? Cepatan, Ustaz. Kecepatan, Ustaz, 2 minggu mungkin terlalu Ustaz. cepat. eh, 2 minggu, 2 minggu ya. Jadi eh, jangan 2 minggu banget lah ya. Jadi 10 hari lah ya. 10 hari berarti eh, Rabunya lah ya. Rabu jadi eh, Rabunya jadi hari Jumatnya kita sudah bisa buat bahas lagi. Jangan sampai 2 pertemuan kita nggak ada hasil. Karena metodologi itu betul-betul teman-teman ini harus mulai, harus to do. Bukan to know lagi, tapi to do. Ya, jadi sekarang hari Jumat tanggal 3, maka 10 harinya berarti tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu Tanggal sampai 2, Ustaz. Rabu ya, 15 ya. Tanggal 22 kalau hari Rabu. Kelamaan Rabu dua-duanya. Kan minggu depan 10. Jadi sebelum tanggal 17 teman-teman sudah ngumpulin. Jadi tanggal 15 tuh. Rabu tanggal 15 itu sudah ngumpulin gimana ya? Jadi mohon diingatkan ya, saya juga diingatkan tanggal 15. Maksimal berarti tanggal Jumatnya. Nih pas perkuliahan ini berarti tanggal 17-nya. Kan kita ketemu lagi soal tanggal 17. 2 kali minggu ya. Tanggal 10 sama tanggal 17 tuh kita ketemu. Nah, jadi teman-teman tanggal 15 ngumpulin maksimal tanggal 17. Insya Allah ya. Jadi buat seperti ini nih, penulisnya siapa? Jurnal ya, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi. Jangan buku. Lalu jenis penelitiannya apa? Kualitatif kah? Eh, apa namanya? Kuantitatif kah gitu ya. Latar belakang masalahnya apa tuh dari penelitian itu. Tulis batasan masalahnya apa. Hipotesis pertanyaannya apa. Variabel penelitiannya apa. Pokoknya dilengkapi aja. Kalau di sini nggak ada, teman-teman boleh selengkap-lengkapnya ya.
Jadi saya pengen tahu teman-teman mulai tertarik di bidang apa gitu. Sehingga nanti pertanyaannya enak. Oh, Ustaz, saya enaknya di sini nih. Gimana kira-kira cocoknya gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang ya, gitu. Oke, ada yang mau Ustadz tanyakan dulu? Afwan, Ustadz Semangat, semangat, Afwan. semangat. Ini tuh bentuknya harus apa? Yang Ustadz maksud itu seperti apa ya? Ini aja kayak begini nih, gampang nih, bedah Oh, metodologi bikin tabel penelitian. seperti gini gitu. Iya, tabel saja, tapi kan dirinci. Harus baca tuh berarti kan. Ini Iya, level. Betul. Ustadz berarti mencari penelitian ya Ustadz, bukan membuat penelitian Ustadz. Belum, baru. Iya, soalnya tadi Nah, ada yang bilang membuat penelitian. Kalau membuat penelitian itu kan beda ya Ustadz. mm-mm. Nanti jadi tapi yang betul-betul teman-teman kuasai dan suka ya, sehingga nanti ini bisa dijadikan eh, fokus teman-teman. Jangan gado-gado. Oh saya semua bidang, jangan fokus saja satu sehingga benar-benar dikuasai. Nanti saya mau teman-teman menceritakan kembali. Kenapa kamu tertarik di bidang ini? Oh, saya udah punya riset sebelumnya nih. Riset saya sudah mengumpulkan tentang A, B, C. Baru nanti di pertemuan setelah tugas selesai, baru nanti kita nulis ya. Jadi baca dulu, kumpulkan dulu bahan-bahannya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Minimal lima ya. Sebanyak-banyaknya teman-teman. Boleh 10 nggak, Ustaz? Boleh. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini cuma literatur review namanya ya. Literatur review artinya kita mereview literatur yang sudah ada. Jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi jangan buku ya. Ustadz Afan ada pertanyaan? Ana Enggak. ya, mau bertanya, apa bertanya? Mm-mm. Ini Ustadz. Ana Natasha dari IAT. Ustadz, ini ada beberapa sel di analisis yang digunakan. Di situ ada tulisan analisis deduktif, kemudian masalah contohnya model simulasi ekonomi dan sebagainya. Kemudian ada metodologi. Nah, ini ada ekonometrika. Kemudian banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman termasuk Anda sendiri masih asing karena masih baru belajar di metodologi penelitian. Mm-mm. Nah, sekiranya Ustadz, apakah ada referensi di mana kita bisa belajar memahami apa itu misal metodologi uh, dan detail teknik tentang yang Ah. isinya tentang studi historis, simulasi matematis, itu seperti apa? Bisa memahami dulu gitu, Ustaz. Mm-mm. Barakallahu fiik. Barakallah, barakallah. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi saya pengen teman-teman selangkah lebih maju. Jadi nanti metodologi ini sudah dicantumkan biasanya nih di pembahasan mereka, di penelitian mereka sudah ada. Jadi kita tinggal copy saja. Nah, baru kita googling. Nanti teman-teman pasti kan nggak mungkin nebak-nebak kan metodologi yang mereka tulis kan, karena mereka pasti ada itu metodologinya. Baru kita masukin, lalu kita googling. Setelah itu nanti nanya, baru diskusi. Enaknya begitu. Kalau saya ceritakan semua metodologi, nah itu kayak kira-kira ini butuh berapa semester nggak cukup ya. Paling nanti teman-teman akan menyesuaikan juga. Oh, metodologi yang mau saya ambil nih cuma dua paling banyak, kualitatif atau kuantitatif. Itu saja dulu paling ya. Nanti kualitatif terbagi lagi. Ada kepustakaan. Itu kalau yang ekonometrika itu kuantitatif ya, Mbak Natasha. Jadi itu ekonometrika itu kuantitatif, VAR, eh, apa namanya GARCH itu kuantitatif. Tapi sebenarnya metodologi cuma dua, kuantitatif dan kualitatif itu saja. Nanti selebihnya akan saya jelaskan kalau teman-teman sudah terjun, sudah menyelam, sudah berenang. Nah, biar tahu, biar kelap dulu, baru tahu. Oh ini loh rasanya ke air tuh begini gitu ya. Oh rasanya metodologi gitu. Karena yang udah teman-teman ketika maju ke seminar proposal nanti bingung. Ya, nanti kita setelah ini akan nulis. Nulis pun nggak langsung laporan. Nulis pun nanti kita akan nulis yang namanya proposal penelitian dulu. Pengajuan proposal penelitian. Baru setelah itu satu, dua, tiga ya itu babnya ya. Lalu nanti ada yang namanya laporan penelitian skripsi. Kalau S1. Nah, kalau S2 namanya adalah tesis. S3 namanya nanti adalah disertasi. Nanti ada bahwa skripsi itu hanya mengimplementasikan teori. Ya.
Lalu S2 itu tesis menginovasikan teori. Teori dicampur-campur jadi satu, ya, diformulasikan. Lalu yang ketiga namanya kreativitas. Jadi yang tingkatan disertasi itu harus menemukan teori baru. Jadi sudah diatur-atur tuh dalam sistem pendidikan nasional kita. Jadi teman-teman nanti silakan bebas. Ustaz, saya boleh nggak nih langsung S3-nya nih penelitiannya? Nggak apa-apa, bagus. Ya, gitu. Mbak Natasha ya. Ada lagi? Ya, sambil saya coba ini ya. eh, Lanjut ya. Ini ada kualitatif. Umer Capra ini kualitatif ya, normatif, historis. Jadi dia hanya eh, mengulang kembali apa yang pernah terjadi di zaman-zaman keislaman, bahwa ekonomi Islam mampu begini loh, gitu. Walaupun hari ini kalau kita tanya siapa negara Islam yang bisa kita teliti, coba siapa negara Islam yang dengan ekonomi maju bisa kita teliti? Mana negara Islam? Semua negara Islam pasti punya bank sentral kan? Ya, mana negara yang nggak ada bank sentralnya? Mana negara yang nggak menganut sistem bunga bank? Nggak ada. Semua bank pasti menganut sistem bunga bank. Saudi termasuk. Malah ada apa namanya American Express itu ya. Jadi salah satu pengusaha Saudi buat kerjasama dengan international banking tuh. Walaupun nggak laku sebenarnya di Saudi karena saking konservatifnya ya orang-orang Saudi terhadap bunga bank, tidak mau bunga bank, tapi tetap ada pengusaha-pengusaha itu yang membuat apa namanya perbankan yang menganut sistem bunga. Maka nggak bisa dihindari. Jadi menurut saya agak susah. Maka Umer Capra menggunakan pendekatan historis. Dulu, dulu, dulu begitu. Ya, kalau dicari hari ini siapa negara Islam yang bisa kita teliti agak sulit. Nah, ini memang tanda-tanda alamatus saah ya, tanda-tanda akhir zaman. Oke, lalu Muhammad Najatullah ini penelitian dia adalah banking without interest. Dia penelitiannya tentang riba, bahwa bunga itu dilarang dalam Islam. Bagaimana bank beroperasi tanpa bunga. Jadi latar belakang dia itu. Nah, kita lihat ternyata kalau kita meneliti tentang bunga, ini masih bisa diteliti lagi. Apa kekurangannya si Muhammad Najatullah nih ya. Jadi nanti kamu bikin juga kayak gini tuh. Kekurangannya dia tidak dapat diuji di lapangan dengan data bank. Jadi kita bikin itu gap riset, keterbatasannya dia itu apa ya. Kalau metodologi kan kamu nggak perlu cari tahu. Kenapa? Karena tadi dia pasti nulis di penelitian dia. Kamu tinggal searching saja nanti. Oh, ini literatur ini maksudnya apa? Apalagi sekarang sudah banyak ya apa namanya eh, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya bukunya Prof. Sugiono. Ada yang tahu nggak Prof. Sugiono? Pernah dengar nggak Profesor Sugiono? Itu dia dapat Dos gimana? Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, UIN Jogja ya? Ya, UNY, UNY. UNY. Nah, itu Prof. Sugiono itu ya. Nah, itu salah satu dari yang saya rujuk ya untuk buku. Dia dapat rekor muri, buku metodologi penelitian terbanyak. Bahkan dia royaltinya itu dibikin masjid. Jadi bukunya itu digunakan untuk membangun masjid. Beberapa masjid dia bangun itu ya. Termasuk yang di Depok ini ada masjid yang meresmikan Prof. Sugiono lupa saya. Atau kalau mau ngambil yang luar, bisa menggunakan bukunya eh, Creswell ya. Ketik saja Creswell. Atau kalau nanti pengen dua-duanya berbentuk PDF, saya punya ya. Tinggal japri saja. Oke, kalau beli mahal ya, orang dosennya aja pakainya PDF kok. Gimana mahasiswanya ya? Ya, gratis, kita gratis saja ya. Oke, ini di bawah sudah ada saya tuliskan penjelasan metodologi yang di atasnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari tahu apa sih kualitatif, normatif, historis itu maksudnya apa. Nah, ini sudah saya ini kan di bawahnya.
Kelihatan ya? Oke. Metodologinya. Izin bertanya. Agak keras, Bu. Nama? Eh, Nama Asma Hamidah dari IAT, Ustaz. Ya, silakan. Eh, Ada. Ana izin bertanya, Ustaz. Kita kan mencari jurnal ya, Ustaz, atau tesis dari tugas ini. Nah, yang Ana tahu referensinya itu kayak Google Scholar atau web-web lain gitu. Tapi yang Ana kurang tahu yang fokusnya lebih ke studi Islam yang kita bisa ekspor banyak itu kira-kira websitenya apa ya, Ustaz? Itu, Ustaz. Syukran. Iya. Oke. Untuk Google Scholar itu udah bagus ya. Jadi udah tahu ya berarti ya, Bu Asma Hamidah ya. Asma Hamidah ya namanya. Nah, Ustaz. Nah, itu Google Scholar bisa diketik di Google Scholar ya. Ibu bisa ketik di Google Scholar atau saya ada sebentar, saya kasih ya linknya ya. Lumayan banyak nih ya. Saya namanya apa ya, lupa saya. Nah, ini deh referensi. Di sana nggak kelihatan ya? Di layar teman-teman kelihatan nggak nih linknya? Belum, Ustaz. Oh, itu PDF doang ya? Oh ya, saya tadi share-nya share dokumen ya. Terus saya kasih ini link-linknya. Bisa dibuka ya. Saya kirim ke grup aja Pak ya. Ini ada sekitar, tapi berbahasa Inggris campur ya, ada bahasa Indonesia juga. Ada 16 website. Saya kemana ngirimnya nih? Ini di IAT ada, di IAT. Aduh, Ustadz. Tapi IAT saya bukan admin, nggak bisa nih. Atau satu orang japri deh ya. Tadi yang ngasih link Bu Linda ya. Ya, Ustadz. Nah, saya kirim ke Bu Linda aja ya. Nanti Bu Linda bisa di-share. Baik, Ustadz. Atau Ustadz mau saya jadikan admin? Bentar. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting tercapai saja ininya. Saya ada 16. Eh, Boleh nanti teman-teman di searching ya. Ini jangan sampai hilang nih. Saya nyari lama juga nih. Jadi Itu ada saya 6. jadikan admin ya. Nah, tuh. Nah, saya kirim ya. Bu Linda boleh di-share ke 4 penjuru mata angin. Ada Sains Direct, ada Simago, Mendeley, Jurnal, Siget, Sinta, Kemendikbud, Link Springer, Elsevier, Emerald. Dan yang paling gampang memang Google Scholar. Paling gampang tuh Google Scholar ya, yang bahasa Indonesia. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi, Bu Hanifah? Nanti dikirim sama Bu Linda ya. Ya, Ustadz. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Yang laki-laki dong. Yang laki-laki ada? Ini semua isinya perempuan kah? Campur kan? Campur, Ustadz. Saya boleh Ustadz? Iya, enggak. Iya. Eh Nama siapa? untuk namanya Yani Anissa, Pak. Ustadz. Dari? Dari PAI. Ya, ini. Enggak. Tadi saya belum paham untuk nanti tugasnya itu dia babnya itu terserah kita atau bagaimana? Nggak pakai bab. Kan ini cuma literatur review. Ya, saya ulang ya. Oh. Jadi, Mbak Yani dan semua, ya, saya pertegas bahwa nanti teman-teman hanya menulis begini saja. Membuat tabel penulisnya, jenis penelitiannya, ya. Jadi, membaca dulu. Setelah membaca, nanti langsung, oh ini jenis penelitiannya apa? Itu biasanya ada tuh di dalamnya. Dia langsung menjelaskan peneliti itu. Penelitian saya adalah penelitian kualitatif. Kita masukin di situ. Lalu latar belakangnya juga kita tinggal copy. Batasan masalah tinggal kita copy. Jadi copy-copy semua aja nih. Nah,
Tapi di ujung kita nanti mencari tahu kelemahan dia ini apa sih. Kalau tadi Capra ini tidak dapat diuji di lapangan dengan data bank. Ini kelemahannya ini tidak dapat diuji dengan data kuantitatif. Ya jelas lah kalau kualitatif kan. Ya gitu. Mm-mm. Tapi ini sudah baca dulu baru bisa tahu. Oh, oke. Untuk masalahnya sendiri itu, apakah harus ekonomi atau hal yang lain boleh? Ini sesuaikan sama passionnya Mbak Yani apa? Passionnya sukanya di apa? Saya Eh, suka mengajar. Pendidikan Islam berarti ya. Nah, Lebih spesifik lagi apa? Kan banyak tuh. lebih ke Deep Al-Quran, learning. Pak. Oh, yang Ke Al-Quran. berbasis Quran. Ah, bagus itu. Mm-mm. Boleh, boleh. Pendidikan apa? Karakter berbasis Quran kah? Atau seperti apa? Nanti bisa. Oh, oke, 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 oke. Nah, ya. Siap, Jadi siap. yang sesuai sama bidangnya. Bahkan kalau udah ngajar ya. Alhamdulillah udah, Pak. Ngajar apa? Pelajaran apa? Kalau di sekolah, saya off dulu. Sementara Hmm. saya di Ma'had. Maksudnya bidang studinya apa? Oh, tahsin biasa aja, Pak. Oh, tahsin ya, Masya Allah. Jadi tahsin itu kita kembangin aja di situ. Yang paling enak Hmm. itu penelitian itu yang sedang kita kerjakan. Jadi cari datanya itu ya sesuai sama passion kita, ya. Oh, siap, siap, siap. Jadi Ya. nanti eh, keywordnya apa ya? Maaf ini. Mm-mm. Soalnya baru banget, Pak. Baru banget saya di kayak ginian baru banget. Jadinya belum rada paham gitu. Oh, keyword maksudnya keyword buat pendidikan, pendidikan dan Betul, Quran. betul. Betul, betul. Ya, penelitian misalnya Quranic farming. Hmm. Bagaimana anak-anak yang menghafal Quran, dia diajarkan bertani, bertanam, ya. Jadi kan Allah mengatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu pohon dan bintang ya pohon-pohon itu patuh ya. Bagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam benih biji. Satu biji itu numbuh tujuh tangkai. Dalam satu tangkai tumbuh 100 biji lagi. Jadi kita kolaborasikan antara Quran dan farming. Atau misalnya tarbiyah, taklim, tazkiyah, hikmah, bagaimana pengajaran yang jadi udah tulis aja pendidikan Quran berbasis hikmah atau Oh, pendidikan karakter deep learning berbasis Quran. Nah, sekarang kurikulumnya deep learning nih. Gimana betul, betul, caranya betul. deep learning kita kolaborasikan dengan Quran? Pasti udah ada tuh yang meneliti tuh. Oh, iya, iya. Itu bentuknya itu kok kebanyakan buku ya, Pak ya? Jangan buku tapi nanti bentuknya jurnal. Sudah tahu Oh, iya. jurnal ya? Jurnal Iya, paling insya tiga Allah lima tahu. halaman. Nah, Ini namanya baru buku doang. soalnya kalau buku jarang ada metodologi biasanya. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Syukran, Pak. Afwan. Mahat apa namanya Mbak Yani? Namanya Ma'had Abu Bakar Ashidik di sini, Pak. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Daerah mana? Daerah Cibitung, Pak. Masya Allah. Ya, barakallah. Silakan kalau teman-teman ada yang lain. Tet- Perempuan apa laki-laki nih? Laki-laki, laki-laki. Masya Allah, akhirnya. Silakan, Tet- Mangga. eh, kalau penelitian yang bidangnya pembahasan lebih baik dihindari ya, atau gimana Ustaz? Bidang apa? Bahas gitu, bahasul ilmi gitu, lebih ke Oh, pembahasan Bahsul. ilmu. Contohnya apa? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya Ustaz, misalnya dalam surat Al-Kahfi atau surat Maryam ada jumlah tamyiz, nanti eh, tamyiznya diteliti atau gimana gitu. Nanti, Tamyiz surat Maryam. Maksudnya gimana? nah, maksud dalam struktur lebih ke bahasa dan Al-Quran sih. Jadi misalnya jumlah tamyiz dalam Al-Quran gitu, dalam surat tertentu gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan harus dilatar belakangi oleh latar belakang masalah ketika meneliti. Hmm. Masalah penelitian kegelisahannya Mas Ahmad ini di mananya? Kan tamyiz itu kan maksudnya apa sih kata benda ya? Tunggal nakiroh gitu ya, berharokat.
Ya, iya, makna kalimat bilangan gitu ya. iya kayak gitu. Ya, kegelisahannya apa? Eh, di bidang tamyiz itu apa? Lebih ke i'rabul Quran aja sih Ustaz. Pengen tahu doang ya berarti ya. Ya, lebih ke pembahasan ilmu aja gitu. Ya kalau bisa harus ada latar belakang masalah. Karena kalau hanya sekedar eh, kan di situ nanti dijelaskan itu tujuan penelitian ini apa. Nah, kalau bisa nanti tamyiz itu bukan hanya sekedar pelengkap gramatikal, tapi juga untuk memperdalam pemahaman tentang pesan-pesan ilahiyah. Jadi tujuannya nanti bisa orang yang baca Quran kalau mengetahui apa namanya ijaznya tadi ya, struktur bahasanya misalnya tamyiz salah satunya, yang mana nakiroh berarti nakiroh terus harus misalnya mansub, maka nanti dia akan lebih mengena, merasa tentang pesan-pesan ilahi itu nggak masalah. Jadi Hmm. ada tujuannya, bukan sekedar modul ya. Kan kalau Ya. saya suka ngasih modul, nah itu kan bukan penelitian kalau modul kan, Iya. pembahasan biasa saja gitu. Jadi harus ada fenomenanya. Malah bisa dikaji nanti. Ini bahwa kajian tamyiz ini masih jarang loh. Pendekatan Islam tentang tamyiz itu, apalagi nanti kalau dipadukan dengan taklim, pendidikan tadi tuh sama Bu siapa atau yang tadi di Mahat ya Ustazah, itu tamyiz dan pendidikan Islam. Itu luar biasa itu kalau dipadukan. Membentuk karakter apa nih? Takdib apa nih? Gitu. Jadi ada metodenya, ada analisanya dan ada kesimpulannya. Sama ini Ustaz, kalau misalnya kajian kajian hadis misalnya Ustaz ya, misalnya kajian hadis, eh itu pembahasan ilmu juga sulit Ustaz ya kalau misal dibuat seperti ini ya. Misalnya eh Mm-mm. eh, terkait ada fikih yang terbagi dua, boleh puasa hari Sabtu, puasa sunnah hari Sabtu, ada hadis larangan puasa puasa sunnah hari Sabtu gitu. Nah itu Nah, bisa nggak Ustaz dijadiin? boleh asal ketemu nggak judulnya penelitiannya banyak nggak tentang orang yang melarang puasa hari Sabtu? Maksudnya larangan puasa saja. Iya, iya. Jadi Larangan puasa hari Sabtu. Kamu cari di Google aja. nggak, maksudnya ini buat kedepannya sih saat buat yang intinya apa namanya, judul proposal misalnya gitu ya, atau Oh, apapun itu harus kan. ada ini judul yang bombastis. Hmm. Jadi jadiin judul misalnya kontroversi hadis larangan puasa hari Sabtu. Ya, ya, Nanti maksudnya seperti itu. analisis sanatnya, analisis matannya, keren itu. Tapi harus Hmm. berbentuk judul lah. Kamu cari nanti judul-judul jurnal yang sudah pernah ada, Hmm. tinggal kita modifikasi. Jadi rumusnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, Kontroversi hadis larangan puasa hari Sabtu. Lalu bawahnya dalam kurung analisis sanad, matan, dan implikasinya dalam apa namanya fikih kontemporer misalnya ya. ya. Kajian Artinya itu kan gimana? nggak, maksud saya nggak ada data dari lapangan gitu Ustaz, tapi lebih ke studi dari buku-buku klasik gitu misalnya. Iya, memang jenis library research itu ada dua. Yang pertama field research, riset lapangan, dan yang kedua ada non-field research, ada riset non lapangan. Nah, library research itu masuk ke yang mana? Masuk ke yang non-field research. Hmm. Bahkan kalau nanti teman-teman masih ingat zaman COVID kemarin, itu nggak ada yang boleh ke lapangan peneliti ya. Akhirnya peneliti cuma ada di depan komputer, di depan maktabah syamilah, di depan Google-nya aja, nggak ada yang terjun ke lapangan. Ya udah akhirnya banyak penelitian tentang library research atau studi perpustakaan. Ya, oke. Ya, barakallah, barakallah. Mangga ada yang lain? Afwan Ustadz, Ustadz, Ana mau bertanya. Ya, tadi siapa yang ngobrolnya? Nama siapa duluan itu? namanya siapa? Ah, Oh iya. Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz. Nama siapa?
Eh, Nama saya Firman, asal dari Tidore, Maluku Utara, Ustaz. Eh, dulu atau gimana? Eh, Apa Ustaz? Kurang ini kedengaran. Gimana? Kedengeran? Iya, iya, iya. Iya. Jadi gini Ustaz, saya menemukan sebuah apa ya kasus ya, entah ini masuknya nanti ke apa namanya penelitian kualitatif model apa gitu. Apa Hmm. namanya maraknya tuntutan target untuk peserta didik ya, khususnya di sekolah, tuntutan target hafalan gitu. Sedangkan kalau kita lihat, tidak semua anak didik itu berangkat dari background orang tua yang peduli terhadap pendidikan, termasuk hafalan. Jadi akibatnya anak-anak mengalami kayak semacam frustasi gitu dengan tingkat hafalan. Hmm. Jadi gurunya tuh eh, besok apa namanya istilahnya itu apa namanya hanya mengikuti di sekolahnya gitu. Kamu sudah mempersiapkan belum hafalan ini, besok lagi hafalan ini. Jadi tuntutan demi tuntutan itu jadi berakibat anak itu kadang mengalami frustasi. Apakah ini bisa dijadikan penelitian juga Ustadz untuk kualitatif ini mungkin di segi apa gitu? Oh, itu bagus itu, Mas. Itu muncul dari kegelisahan tadi, ya. Nah, jadi ya ini memang harus muncul dari kegelisahan. Ini kepala sekolah ya, bukan? Bukan, saya masih mahasiswa, bukan sekolah. Enggak, maksudnya pengajar di sana. Iya, iya, saya pengajar di SD honor aja gitu. Yang ngajar tahfiz. Iya, ajar Nah, apa jadi namanya BTK Tahfiz. oh, Masya Allah. Jadi Ustadz Firman ini berangkat dari kegelisahan. Nah, itu yang harus ditumbuhkan sama teman-teman. Jadi harus gelisah dulu gitu. Jangan cuma sekedar alah saya pengen inilah, saya pengen itu. Jangan, harus gelisah dulu. Saya kegelisahan saya ini harus terjawab nih. Nah, berangkat dari kegelisahan karena ada fenomena tadi, kebosanan anak-anak dalam menghafal Quran. Maka bisa jadi judul itu. Fenomena frustrasi anak dalam menghafal Quran. Iya, Ustaz. Analisis psikologi pendidikan Islam. Nah, cakep tuh. Insya Allah. Nah, jadi apa namanya studi kasus nanti diambil 1-2 orang. Tapi ini buat materi nanti kita nih. Jadi Mas Ustadz Firman ini mungkin dalam sekarang cari dulu itu fenomena-fenomena anak-anak yang frustasi, lalu dalam psikologinya gimana. Atau sambil nulis juga nggak apa-apa, tapi harus punya referensi dulu. Yang tadi itu fenomenanya anak-anak udah mulai ditanya-tanya tuh, kamu frustasi, kamu bosen. Karena ngeri juga kan, kita paksain tuntutan kan, nggak hafal diomelin sama gurunya, nggak hafal akhirnya ya kita juga sama kalau suruh ngafal diomelin ngamuk ya. Apalagi anak-anak yang dipendem gitu kan, nggak berani melawan. Ini dampaknya apa? Oh ternyata diteliti sama Ustadz Firman di rumahnya tuh malah bisa teriak-teriak marah-marah sama orang tuanya, sama adiknya karena nggak berani di pesantren, dia meledak-meledaknya di rumah. Berarti harus ada pendekatan seperti apa nih untuk anak-anak menghafal Quran. Jadi fenomenanya dulu yang diteliti tadi. Fenomena frustrasi anak dalam menghafal Quran, ya dalam kurung analisis psikologi pendidikan Islam. Nah, itu luar biasa karena kita nggak tahu nih. Sekarang sekolah berlomba-lomba menyediakan sekolah penghafal Quran. Psikologinya anak sendiri nggak pernah kita pikirin kan. Kita selalu berpikir tentang generasi ini, generasi itu. Kita nggak lupa bahwa anak-anak ya tetap anak-anak. Butuh main, butuh bercanda. Anak kecil dilarang bercanda kan sama kayak Valentino Rossi nggak boleh ngebut ya. Nggak bisa. Ya, kan nanti pendekatan psikologi penting, pendekatan parenting penting. Nah, itu ya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukur. Ya, silakan. Ustaz, Ya, silakan. siapa ini ya? Siapa dulu ya? Afwan, Anda boleh dulu? Boleh, Ibu. Oh iya, Silakan. Jazakallah khair. Afwan, Ustadz mau bertanya Nama, dari siapa nama? pertanyaan tadi, Syamsiarani Ustadz dari ekonomi. Iya, Tadi sama. sepertinya dari pertanyaan
Uktiani ya kalau tidak salah yang tadi Ustadz menjawab. Kalau misalkan itu semuanya itu tinggal disalin paling yang eh, keterbatasan itu aja itu dari kita yang harus mencari tahu dulu gitu ya Ustadz ya. Mm-mm. Berarti nih kalau untuk nanti isi tabelnya ini itu seperti yang eh, hipotesis itu semuanya udah ada tercantum di dalam jurnal begitu Ustadz. Bukan kita yang menentukan mencari dulu di dalamnya Ustadz ya. Ya, kita nanti mencari dalam jurnal, kita copy saja. Kita copy yang ada di dalam jurnal yang kita baca, kita masukin ke kolom itu satu-satu. Berarti udah tercantum variabelnya apa begitu Ustadz. Iya, di dalam jurnal itu ada semua. Kalau kita baca. Makanya Terus. saya pengen teman-teman baca. Kan kadang-kadang udah baca belum? Sudah. Tapi pas ditanya tadi latar belakangnya apa? Tadi identifikasi masalahnya apa? Batasan masalahnya apa? Variabelnya apa? Maka saya buatkan kolom-kolom supaya teman-teman mereview kembali jurnal yang tadi sudah dibaca ya. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair. Barakallah. Maka siapa selanjutnya? Ustadz siapa tadi ada yang mau? Baik, Ustaz. Maka, Ya, siapa? sebetulnya anak itu kan Nama baru, apaan Ustadz? Nama? oh ya, nama Ismail, Pak. Ustaz. Ini kan anak tuh baru masuk ya, berarti semester 1 nih. Jadi tiba-tiba mendapatkan istilahnya tuh langsung pada materi yang udah apa namanya, kayaknya belum sanggup. Kira-kira untuk permula gimana, Ustaz? Karena baru masuk nih, Ustaz. Baru masuk hari ini Ustadz? Atau Bukan, maksudnya baru semester 1 lah gitu. Ini Nah, gitu. justru Jadi, saya agak optimis ya. Jadi teman-teman dari semester 1 udah pusing. Biasanya Ustadz, metodologi semester 8. Jadi semester akhir sehingga pas bikin skripsi pada kewalahan semua. Kenapa? Ya ibaratnya mereka baru belajar, nggak punya waktu buat mencari ini, mencari tahu, tiba-tiba langsung terjun di skripsi. Nah, kebetulan saya sering nguji sidang, ditanya metodologi pelengah-pelengah mereka. Ya, kalau teman-teman dari kelas 1 udah diajarin berperang, ya kira-kira semester 8 udah kayak apa itu? Kayak Rambo nanti kan? Jadi santai saja ya, dijalani saja. Nanti justru di awal-awal kita sudah mulai mengenal, pusingnya kita itu berproses. Tadi saya lihat kok bagus-bagus kok ini apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Artinya teman-teman udah mulai cari tahu ya. Nah, saya lebih tertarik tanya jawab seperti ini daripada kuliah satu arah ya. Jadi pasti bingung, makanya kenapa saya nggak suruh teman-teman untuk menulis, belum menulis. Karena saya suruh teman-teman membaca dulu. Artinya membuat tabel itu artinya membaca kan, membaca jurnal. Jadi nanti Pak Ismail membaca dulu, baru masukin tuh ke tabel-tabel yang tadi. Bukan disuruh membuat ya, Pak oh Ismail, iya, bukan iya. membuat. Hanya membaca 5 jurnal yang Pak Ismail suka. Pak Ismail bidangnya apa misalnya? Oh, itu milih ya. Jadi bukan semuanya. Enggak. Jadi Pak Ismail hanya bidang yang Pak Ismail sukai, kira-kira nanti skripsinya mau bidang apa? Misalnya pendidikan, atau dia apa sekarang ininya, profesinya? Berapa sih? Kayaknya nggak nyambung dengan jurusan yang diambil. Nggak apa-apa, bidangnya apa yang Ya, pengen disukai? kewirausahaan sih. Ya udah tentang Saat ini. kewirausahaan, ya. Kewirausahaannya apa? Wirausahaannya apa? Wirausahanya apa ya? Tukang rongsok. Wirausahanya berarti bekas-bekas, besi bekas gitu. Atau apa? Ya, Itu gitu. bagus itu. Ya, Nilai tambah. penampung aja. Iya, iya. Penampungan nilai tambah itu apa namanya barang bekas kan? Iya, Atau rongsok kan? rongsokan. Buat daur Rongsokan ulang. didaur ulang. Lalu konsepnya konsep apa namanya Al-Quran kan? Nanti coba kita cari judulnya tuh. Bagus itu Pak, belum ada ini Nah. Pak. Jangan apa? Oh ini saya baru semester 1. Itu daur ulang nih. Misalnya saya cari nih ya.
Ini daur ulang barang bekas perspektif Al-Quran. Hmm, Ya kan, semua bisa didaur ulang nih. Jadi iya. ada yang nilai tambah. Itu saya malah apresiasi sama teman-teman yang bergerak di bidang daur ulang. Kenapa? Karena nggak banyak di antara kita yang suka tuh sama barang bekas, apalagi sampah gitu ya. Padahal kalau nggak ada mereka itu luar biasa. Seperti apa? Dan Bapak sudah menerapkan atau huruf satrul iman tadi itu. Hmm. Keimanan pada mendaur ulang, membersihkan sampah. Pengelolaan rongsok barang bekas. Nanti ada studi namanya studi israf tuh Pak. Jangan berlebih-lebihan. Lalu ada Oh studi iya. ihsan. Jadi orang-orang yang berlebih-lebihan kan pasti dibuang-buangin itu kan. Padahal bisa didaur Iya. ulang. Itu kita bisa studi dalam Al-Quran itu. Atau nanti bisa masuk ke ini, ekonomi hijau. Ekonomi hijau dan daur ulang barang bekas. Nanti kita analisis ayat-ayat Qur'annya tentang lingkungan berkelanjutan. Itu bisa. Jadi itu luar biasa. Malah eh, langka ini ya yang kayak Pak Ismail nih ya. Barakallah ya. Semangat Pak Ismail. Hmm. Ya. Baik, terima kasih Pak ya masukannya. Ya, siap. Siap. Mangga silakan yang lain. Atau sudah ya? Selesai ini kita setengah 8. Setengah 9. Ada waktu 2 menit lagi ya. Silakan satu orang lagi barangkali. Kan Ustadz mau tanya, Ya, nama? Aisyah dari Ekonomi Syariah. Oke, Mbak Aisyah. Kan kita kan tugasnya sesuai kesukaan ya. Misalkan Mm-mm. anak suka fikih, kan review literaturnya 5 minimal. Terus kalau Mm-mm. bahasnya beda-beda, misalkan yang satu puasa, yang satu sholat gitu boleh Ustadz? Atau harus satu pembahasan? Satu saja fikihnya apa? Misalnya yang paling disuka fikih apa? Oh, berarti lima-limanya harus puasa gitu ya? Iya, jadi nanti kita cari jurnalnya nggak apa namanya ketika kita penelitian minimal kita sudah punya 5 referensi. Karena referensinya kan harus linear kan. Misalnya fikih apa sholat atau fikih puasa yang suka Fikih puasa. puasa. Puasa macam-macam nih. Puasa apa nih? Puasa Daud atau Sebenarnya sih suka fikih aja sih, tapi apa aja suka jual beli selain jual beli karena susah. Ah, yang kontroversi aja boleh kan fikih banyak tuh yang kontroversi. Nah, Iya. jadi udah jadi pembahasan tentang fikih yang kontroversial. Tadi tuh ada larangan puasa hari Sabtu tuh. Atau Hmm. bahas tentang kunut subuh tuh. Berdasarkan mazhab Syafi'i tapi ditolak oleh mazhab Hambali. Atau zikir berjamaah dengan suara keras setelah sholat yang dianggap sebagai bid'ah hasanah ya kan. Atau ini bid'ah dolalah. Itu nggak apa-apa. Perayaan Maulid Nabi, Bank Syariah, kan muamalat no, Bank Syariah Peres Riba. Hukum musik dan nyanyian. Jadi membahas sesuatu yang memang perdebatannya tuh ada gitu. Nggak masalah kalau memang bukan pengen ini ya. Karena memang kita studi metodologi Islam ini ya. Yang penting metodologinya nanti gimana. Istimbat hukumnya gimana ya. Ini belum ada yang pertanyaan tentang kuantitatif nih. Dari tadi kualitatif terus ya. Nggak masalah ya. Karena memang untuk kuantitatif perlu nanti pemahaman statistika. Ya, barakallah Ustadz Bu aku mau Aisyah. tanya, Oke, siapa? Bu apa namanya? eh, Neni dari PAI. Ya, mangga. Ya, Afan ini. Kalau misalkan anak kan jurusan dari PAI ya, ngambil temanya tentang wirausaha, boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh. Wirausaha PAI. Maksudnya wirausahanya apa nih? Misalkan wirausaha fikih tentang jual beli apa itu logam mulia misalkan, Nah, boleh. Yang dibahas apanya boleh logam mulianya? ya transaksinya gitu, Boleh, eh boleh. harusnya yang bagaimana gitu misalkan. Ya, walaupun sebenarnya Mbak, ya memang ada batasan prodi. Ya, misalnya Mbaknya IAT kan? IAT apa tadi? PAI, Oh, PAI, Pendidikan Agama ya. ya Nah, betul. misalnya dengan prodi PAI ada kaitannya. Maka biasanya PAI ya membahas tentang pendidikan agama Islam. Tapi karena kita nih bergerak di bidang jual beli logam mulia, bisa kita ini kan nanti nih apa namanya kaitkan misalnya tinjauan fikih muamalah ya
jual beli logam mulia, perspektif pendidikan agama Islam. Jadi ada perspektifnya gitu, Bu ya. Jadi ada perspektifnya di belakangnya. Kayak saya kan kemarin, saya kan prodinya tafsir Quran. Tapi penelitian saya tentang emas dan bunga bank. Jadi emas dan bunga bank perspektif Al-Quran. Jadi tetap ada di belakangnya identitas prodi kita. Nah, itu memang pertanyaan bagus. Jadi nanti biasanya ketika kita skripsi disesuaikan dengan prodinya, IAT, PAI yang berhubungan dengan ekonomi syariah gitu. Tinggal di belakang judul tambahin sedikit. Tinjauan fikih muamalah, jual beli logam mulia, perspektif pendidikan agama Islam. Ya, Jadi ada Ustadz. perspektifnya atau implikasinya dalam pendidikan agama Islam gitu. Nanti boleh nanya ya kalau bingung ya di WA saja. Ya Ustadz, Syukron kirain tadi kalau agak apa ya kontradiktif dengan prodi nggak bisa. Ternyata boleh ya Ustadz. Dikolaborasikan saja. Jadi fikih muamalah tadi jual beli logam mulia, perspektif pendidikan agama Islam. Iya, boleh. Baik. Nah, Ya, jazakallahu khairan. iya, wah iya. Ya cukup ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya senang sekali teman-teman sudah brainstorming ya, mengeluh kesahkan masalah penelitian. Ya, nanti saya biasanya kerjanya begini nih di semester 8 tapi kan mereka udah tinggal detik-detik terakhir, kok baru belajar gitu. Harusnya di semester 8 itu mereka sudah apa ya, ibaratnya Rambo ini udah nggak perlu diajarin berperang lagi ya. Masa udah di medan pertempuran masih belajar? Ini Pak, saya pakai kualitatif apa kuantitatif Pak? Jadi Pak, memang pantasnya itu di semester awal. ya, Pak, maaf, ini menyela satu aja. Ya silakan, enggak. Iya. Itu yang tadi kuantitatif itu harus pakai ini ya, Pak, aplikasi statistik gitu ya, kayak SPSS gitu, kayak gitu ya. Yang nanti kita akan masuk ke sana ya, maksudnya atau yang berhubungan dengan tugas ini. Kalau yang tugas ini kan nanti sesuaikan saja sama jurnalnya. Kalau di jurnalnya ada SPSS-nya kita masukin. Tapi kalau kuantitatifnya hanya sekedar hitungan biasa pakai Microsoft Excel, itu pakai Microsoft Excel. Jadi SPSS, Excel itu cuma software saja ya, cuma software bantu saja. Di kualitatif pun ada namanya software NVivo atau ada lagi namanya Atlas. Jadi nanti kalau di jurnalnya ada tulisan itu kita masukin. Sudah cukup? Ya, baik, barakallahu fikum sudah membersamai ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.